Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang definisi kebuntingan dan tahap-tahapannya. Sebelum melanjutkan pembahasan, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ma'ruf dan teman Saya Dika Kurniawan. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan yang pertama yaitu kebuntingan itu merupakan perkembangan embrio pasca fertilisasi menjadi fetus sampai dengan kelahiran anak hewan secara normal. Dan menurut para ahli yang bernama Franson, kebuntingan berarti keadaan anak sedang berkembang di dalam uterus seekor hewan. 1992. Yang selanjutnya, yang pertama, faktor maternal, yaitu faktor yang berasal dari induk. Salah satunya yaitu umur induk berpengaruh penting terhadap lama kebuntingan. Yang kedua, faktor fetus merupakan faktor yang berasal dari fetus. Salah satunya yaitu fetus yang banyak pada jenis hewan monococcus mempunyai masa kebuntingan yang lebih singkat. Dan selanjutnya faktor genetik sangat berpengaruh, yaitu jenis ternak, bangsa ternak. Selanjutnya faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari lingkungan di mana ternak itu dipelihara. Dan selanjutnya yaitu tanda-tanda itu sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan gejala minta kawin lagi. Sedangkan bunting atau mengandung biasanya sudah tidak ingin kawin lagi dengan para pejantan yang ingin berkawin dengannya. Hal ini dapat menjadi salah satu ciri-ciri bahwa sapi bunting. Yang selanjutnya, peningkatan berat badan sapi. Apabila sapi mengalami kenaikan berat badan yang cukup besar dan tidak ada gejala penyakit atau hal-hal lain yang beda selain karena adanya jenis di dalam perutnya, maka hampir pasti sapi ini sedang bunting. Selanjutnya, gerak sapi melambat. Adanya janin di dalam tubuh akan membuat gerakan sang induk jadi lebih lambat daripada biasanya. Hal ini sangat wajar, mengingat selain tubuhnya menjadi lebih berat, apabila dia bergerak terlalu tiba-tiba dan terlalu mendadak dapat mengakibatkan luka pada janinnya serta dirinya sendiri. Oleh karena itu, sapi yang sedang bunting biasanya geraknya jadi lebih lambat dan mungkin terlebih lebih malas. Selanjutnya, pembesaran perut kanan secara progresif. Hal ini disebabkan karena mulai terbentuknya janin yang menepati rongga di dekat perut, sehingga membuat badan induk sapi akan membesar bagian kanan untuk menyediakan ruang yang cukup bagi calon janin atau anak yang sedang tumbuh di dalamnya, dan sehingga nanti akan lahir. Selanjutnya, adanya gerak fetus. Tanda ini termasuk salah satu ciri yang paling lazim terjadi di hampir semua binatang atau bahkan manusia pun sekalian. Makhluk hidup yang sedang mengandung anak pasti fetusnya akan bergerak-gerak bahkan saat di dalam uterusnya. Kemudian materi yang selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman kami, Dika Kurniawan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Muhammad Fajar Ma'ruf yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu tanda-tanda kebuntingan pada sapi yang bisa dilihat dari dalam. Yang pertama yaitu palpasi rektal. Palpasi rektal adalah suatu teknik untuk mengetahui
sapi tersebut mengalami kebuntingan atau tidak, yang mana palpasi rektal ini umumnya dilakukan setelah 3 bulan dilakukannya inseminasi buatan atau kawin alam. Yang kedua adalah hasil positif dengan tes asam sulfat. Metode ini dilakukan karena di dalam urin sapi yang sedang mengandung terdapat hormon estrogen untuk menghasilkan plasenta. Teknik untuk mengetahui kebuntingan ini dilakukan karena biaya yang tidak mahal dan tidak diperlukan keahlian khusus. Umumnya, teknik mengetahui kebuntingan tersebut atau tanda-tanda kebuntingan tersebut dilakukan dengan cara memberikan cairan asam sulfat pada urin sapi yang ingin diuji. Kemudian, bila urin tersebut berganti menjadi warna keunguan, maka sapi yang sedang diuji tersebut positif mengandung atau positif bunting. Materi berikutnya adalah yang pertama, yaitu pada bagian pulpa dan vagina. Setelah kebuntingan umur 6-7 bulan, maka sapi darah yang mengalami kebuntingan akan mengalami yang namanya edema atau pembengkakan pada pulpa. Semakin tua umur kebuntingan, maka pembengkakan ini akan tampak lebih jelas. Namun, untuk sapi yang telah beranak, pembengkakan pada pulpanya akan tampak jelas pada umur 8 sampai dengan 9 bulan. Yang kedua adalah perubahan pada serviks. Setelah proses fertilisasi, maka akan terdapat yang namanya perubahan pada kelenjar-kelenjar serviks. Kripta-kripta akan menghasilkan lendir, yang mana lendir ini semakin tua lama kebuntingan, maka lendir ini akan semakin kental. Lendir ini berfungsi sebagai penyumbat lumen serviks. Yang ketiga yaitu uterus. Perubahan-perubahan yang pertama terjadi pada uterus yaitu disebut vaskularisasi pada endometrium, yang mana endometrium ini akan lebih banyak menghasilkan kelenjar. Kemudian kelenjar-kelenjar yang sudah ada akan semakin lebih banyak dan berbentuk lebih panjang serta berkelok-kelok berbentuk spiral. Yang keempat yaitu ovarium. Setelah proses ovulasi, maka akan terjadi yang namanya kawah bekas folikel. Kawah ini akan terisi penuh dengan darah yang dengan cepat membeku atau disebut corpus hemorrhagicum. Pada hari kelima dan keenam, corpus luteum akan dibentuk. Tahapan-tahapan kebuntingan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu periode ovum. Periode ovum ini terjadi atau dimulai pada saat fertilisasi sampai dengan implantasi. Setelah proses fertilisasi terjadi, ovum akan mengalami proses pembelahan menjadi morula. Pada sapi, morula akan masuk ke dalam uterus yang akan terjadi pada hari ketiga dan keempat setelah terjadinya proses fertilisasi. Yang kedua yaitu periode embrio atau organogenesis. Periode ini merupakan suatu periode ketika sel-sel berada dalam proses pembentukan organ-organ spesifik. Periode ini ditandai dengan adanya implantasi sampai dengan dimulainya pembentukan sel-sel dalam tubuh embrio. Pada periode ini terjadi pada sapi pada hari ke-12 sampai dengan 45. Yang ketiga yaitu periode fetus atau disebut dengan periode terakhir. Merupakan suatu periode yang dimulai dari pembentukan alat-alat tubuh bagian dalam serta anggota tubuh sampai dengan terjadinya proses kelahiran. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang materi definisi kebuntingan dan tahapan-tahapannya. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.